Halo sahabat Trubus, masih bersama saya Andari ya. Sahabat Trubus, di depan saya ini ada pupuk organik. Sahabat Trubus pasti tahu dong kenapa kita harus pakai pupuk organik. Karena pupuk organik ini sekarang lagi tren banget nih sahabat Trubus. Komoditas pertanian yang menggunakan pupuk organik sebagai nutrisinya biasanya mendapatkan harga yang lebih tinggi. Nah, pupuk organik yang ada di depan saya ini adalah pupuk organik yang dihasilkan oleh seorang wanita. Jadi buat sahabat Trubus nih, para wanita jangan ragu ya untuk terjun di dunia pertanian, karena salah satunya ini nih, namanya Ibu Anteng, ada di Desa Amanjaya, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur. Bu Anteng ini sebenarnya jauh banget dari dunia pertanian karena dulu beliau bekerja di salah satu perusahaan sepatu ternama di Jakarta. Kemudian memutuskan untuk resign, kembali ke desanya untuk membangun desanya dengan cara memproduksi pupuk organik. Yuk kita ngobrol dengan Bu Anteng gimana pengalaman beliau memproduksi pupuk organik yang akhirnya digunakan oleh petani setempat. Halo Ibu Anteng, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jangan ibu deh. Jangan ibu ya, Mbak aja ya, biar akrab. Lebih akrab gitu. Nah, sahabat Trubus, ini adalah Mbak Anteng yang memproduksi pupuk organik ya. Nah, sejak kapan nih Mbak mulai terjun ke dunia pupuk organik? Karena dulu nih bukan orang yang berkecimpung di dunia pertanian ya, tapi orang fashion nih sahabat Trubus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anteng Subiarti. Ya nih, sebenarnya saya bukan asli orang pertanian nih. Dulu saya pernah bekerja di Jakarta selama 5 tahun di eksportir sus. Jadi saya pulang, saya pikir saya mau usaha fashion. Ternyata dalam waktu 1 bulan, usaha saya tidak berjalan dengan baik. Sampai pada akhirnya, kok saya melihat banyak limbah di rumah itu ya. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengolah menjadi pupuk. Dulunya nggak begini pupuknya. Jadi pupuknya itu masih dalam bentuk serbu. Kita pakai untuk kita sendiri. Ternyata menunjukkan dia kasih hasil yang cukup bagus. Akhirnya menularlah ke petani-petani sekitar, ke tetangga. Terus setelah hasilnya bagus, saya berpikir untuk menginovasi ini menjadi pupuk kandang. Pupuk kandang dalam bentuk granul. Supaya ketika kita mengaplikasikan pada tanaman, hasilnya tuh lebih efektif dan efisien. Kita stop dulu nih Mbak. Limbah itu yang dimaksud adalah limbah pupuk atau kotoran? Limbah kotoran sapi. Kotoran sapi. Jadi mungkin diceritakan lebih dulu Mbak dulu. Jadi di sini itu atau orang tuanya itu punya sapi, kemudian Mbak Anteng tertarik, oh ternyata banyak banget nih limbahnya yang bisa dimanfaatkan gitu. Ya. Jadi bapak itu kan seorang peternak sapi nih, petani dan juga memiliki sapi. Jadi pada saat itu kotorannya itu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau kita kasih sama orang juga mereka nggak mau. Akhirnya bertumpuklah di gudang terlalu penuh. Saya bingung, ini gimana nih kalau bertumpuk gini? Kita tunggu berapa tahun lagi bisa-bisa rumah kita penuh dengan kotoran sapi. Nah, sampai muncullah ide saya bikin kompos ini. Sahabat Trubus, nanti kita lihat yuk gimana cara Mbak Anteng memproduksi yang mulanya adalah kotoran sapi menjadi pupuk siap pakai. Ini siap pakai ya Mbak ya? Siap pakai. Ini pupuk siap pakai, pupuk organik karya dari Mbak Anteng. Yuk ikuti aku dan juga Mbak Anteng lihat gimana cara mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik. Nah, sahabat Trubus, kita sekarang ada di depan kandang sapi ya Mbak ya. Nah, bisa diceritain dong Mbak, mulai dari pengambilan kotoran sapinya, kemudian diolahnya tuh seperti apa? Jadi kotoran dari kandang sapi kita kumpulkan dulu, habis itu kita fermentasi. Setelah difermentasi, kita butuh waktu sekitar 21 hari ya. Setelah selesai, maka kita lakukan proses selanjutnya. Dari mulai penghancuran, terus kita lakukan granulasi sampai ke proses pengemasan. Nah, sahabat Trubus, pengen tahu dong Mbak Anteng, dari kebutuhan Mbak Anteng untuk memproduksi pupuk organik itu berapa sih sebenarnya kebutuhan kotoran sapinya?
melihat dari permintaan saat ini ya, kalau permintaannya itu banyak banget, jadi potensi yang kita miliki itu sebenarnya besar. Terus juga di daerah sini kan banyak sekali peternak sapi yang banyak limbahnya belum termanfaatkan. Kalau saya bisa memanfaatkan itu semua dengan baik, tentunya kebutuhan akan pupuk di kabupaten ini itu bisa terselesaikan. Namun karena saya punya banyak sekali keterbatasan, termasuk juga permodalan dan juga teknis, itu yang masih jadi kendala pada saat ini. Pertama dulu, sebelum saya memakai teknologi, saya hanya bisa menghasilkan 5 sak per hari. 5 sak itu masing-masingnya berapa? 5 sak itu ya kita butuh sekitar 500 kg kompos, bukan kompos ya, 500 kg kotoran dalam keadaan basah. Tuh. Terus kalau sekarang setelah kita menginovasi, kita bisa mendapatkan 35 sak per hari. 35 sak per hari. Di mana satu saknya itu bobotnya berapa tuh, Mbak? Bobotnya sekitar 35 kg. 35 kg, dan itu 35 sak pupuk organik didapatkan dari berapa bahan baku? Dari 1 sampai 1,5 ton bahan baku awal ya, itu baru sampai jadi. Karena itu kan mengalami satu proses yang sangat panjang, ada proses fermentasi di situ, proses penghancuran, proses sortir. Jadi bahan-bahan yang sudah tidak bisa kita gunakan kan itu tidak masuk dalam tonasenya, seperti itu. Nah, Mbak Anteng, ini ruangan apa nih namanya? Ini itu ruang penghancur. Jadi kompos yang sudah jadi itu tadi kita hancurkan di sini sebelum kita proses menjadi granul. Kalau tidak dihancurkan dulu, dia akan sulit untuk melalui tahap selanjutnya. Jadi ini mesin penghancurnya. Ini mesin penghancurnya. Ini mesin penghancurnya nih, sahabat Trubus. Ini cara kerjanya seperti apa nih, Mbak? Jadi setelah bahan bakunya difermentasi, kemudian kering, baru kita masukkan ke mesin penghancur, jadinya seperti ini. Nah, cara kerjanya gimana nih? Berapa bahan yang dimasukkan? Kemudian waktu penghancurannya berapa lama? Itu cepat banget ya, begitu kita masuk dia langsung keluar dari sini. Berarti nggak sampai 1 jam gitu? Nggak sampai 1 jam. Tapi kalau 1 jam kita bisa menghancurkan sekitar 1 ton. 1 jam itu 1 ton, 1 ton bahan baku yang sudah kita fermentasi. Sudah difermentasi. Ini setelah kita punya alat ini, sebelumnya kita mau dapat serbuk seperti ini, itu nggak pakai mesin, tapi jadi kita hancurkan pakai ini, ayakan. Begitu. Jadi perjalanannya itu panjang banget sampai ke sini gitu. Mesin ini didapatkan dari kita beli sendiri. Jadi belinya tuh satu-satu. Pertama beli mesin ini, beli yang itu, begitu. Itu juga bukan alat-alat yang baru, kita beli alat-alat bekas gitu. Karena kita ngukur kemampuan kita sendiri nih. Ya, kita mau maju. Kita nggak punya modal. Apa modalnya? Niat dan kemauan yang tinggi. Itu yang menjadi modal utama saya dalam menggeluti dunia organik ini. Terus saya juga nggak bisa berdiri sendiri seperti ini ya. Basically saya kan bukan orang pertanian nih, saya guru bahasa Inggris. Secara teknis saya diberikan bimbingan dan juga binaan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur yang bertujuan agar kompos yang saya buat ini bisa efektif dan efisien ketika digunakan oleh petani. Jadi manfaat yang dirasakan itu benar-benar nyata gitu. Lebih banyak manfaat positifnya. Jadi Mbak Anteng ini nggak pantang menyerah, ya, pantang menyerah walaupun dengan keterbatasan dana. Gimana caranya biar mendapatkan pupuk organik yang sesuai dengan standar? Awalnya pakai ayakan nih, sahabat, terus bayangin nggak sih bikin pupuk, kemudian pakai ayakan, capek kan ya? Capek banget dan pasti butuh waktu lebih lama. Butuh waktu seharian itu cuma dapat 5 dan gitu. 5 apa tuh Mbak? 5 sak. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Iya, kan? Tapi akhirnya memaksakan diri memaksakan untuk beli mesin penghancur ini ya. Akhirnya yang keluar adalah pupuknya berupa granul seperti serbuk seperti ini. Kita bikin pupuk kompos ya. Mol ini sebenarnya kan pada dasarnya dia digunakan buat ngaduk semen nih ya. Tapi di sini karena nggak tahu ilmu itu dari mana ya, dapat bisikan dari mana kok saya terpikir ini bisa dibikin buat alat bikin granul, butiran-butiran kecil itu. Yang awalnya saya bikinnya tuh pakai ember kayak gini nih. Jadi sama bapak itu
kita bikin udah jadi serbuk gitu, kita kasih air sampai terbentuk butiran-butiran gitu. Tapi sekarang? Terus sekarang setelah kita udah dapat penemuan, nggak tahu penemuan apa ya namanya, akhirnya kita pakai molen nih. Tadinya kita cuman punya 1, sekarang kita punya 2 untuk nambah kapasitas produksinya. Lama nggak pakai molen ini buat bikin granul? Kak, kita butuh waktu 7 menit itu udah jadi. 7 menit sudah keluar granul? Sudah keluar granul. Berapa yang dihasilkan? 1 sak. 1 sak 35 kilo ya? 35 kiloan. 35 kilo 35 granul, 7 kilogram. menit hanya pakai molen. 7 sampai 10 menit pakai molen ini. Ini yang ngerancang siapa? Ini yang rancang Bapak. Jadi ini kombinasi antara anak sama bapaknya gitu. Kerjanya ada berapa nih Mbak? Sekarang itu yang bantuin di sini ada orang 4. Termasuk Bapak? Bapak 5 malah. Bapak 5. Jadi ibu-ibu itu tugasnya sortir. Jadi kalau granul yang udah jadi tuh kan kita harus pisahkan antara ukuran yang besar sama yang kecil untuk mendapatkan ukuran yang bagus sesuai dengan maksudnya, biar menarik lah ya di pasar gitu. Kita sortir dulu. Itu tenaga kerjanya ibu-ibu. Kalau ini cowok-cowok nih ya di sini. Dulunya kita kerja sendiri, cuman saya sama bapak nih yang kerja begini. Tapi akhirnya bisa mendapatkan 4 tenaga kerja di luar keluarga ya. Di luar keluarga Ya Mbak. Jadi akhirnya keputusan untuk kembali lagi ke desa bisa bisa membuka peluang kerja, lapangan kerja bagi teman-teman di sekitar. Tapi belum selesai nih sahabat Trubus, dari sini masih ada proses lagi sampai pupuk tersebut siap digunakan oleh petani. Ini adalah pupuk yang sudah dalam bentuk granul ya, Mbak Anteng ya. Jadi kenapa harus masih dikeringkan, Mbak? Ini untuk mengurangi kadar airnya. Kalau dia terlalu basah, juga nanti berat bawanya ke sawah kan. Gitu. Ini butuh waktu berapa lama untuk pengeringan seperti ini? Untuk pengeringan seperti ini itu sampai indikasi dia kalau kita giniin udah nggak nyatu antara satu dan yang lainnya. Oh, coba. Ya. Kalau nanti seperti ini, kalau masih nyatu berarti belum kering. Belum bisa. Kering. Tapi kalau misalnya udah nih kan ini udah misah nih. Ini nanti udah bisa kita lakukan sortir kalau baru keluar dari mesin granul. Jadi dia tuh masih basah banget. Kalau dingin itu nyatu dan nggak bisa dilakukan proses sortir. Oke, jadi nggak bisa ditentukan berapa jamnya ya? Bisa tergantung cuaca juga, karena kan di sini kita nggak pakai pemanas nih. Kita cuma pakai energi matahari ya. Kenapa kok nggak pakai pemanas aja Mbak Anteng, biar cepet gitu. Kalau kita pakai pemanas, karena di sini itu ada bakteri-bakteri atau zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, bakteri pengurai ya, yang dibutuhkan oleh tanaman, dia akan mati kalau pakai pemanas yang dari mesin gitu. Jadi kalau pakai panasnya matahari, kemungkinan bakteri yang ada di dalam sini masih hidup dan dia bisa membantu proses pertumbuhan pada tanaman. Nah, itu kenapa Mbak Anteng masih mempertahankan pengeringan menggunakan sinar matahari. Nah, setelah semuanya kering nih dengan indikasi kalau misalnya dipegang sudah tidak menggumpal, itu langsung masuk ke gudang ya? Iya, kita lakukan sortir terus nanti kita masuk ke gudang. Kemudian dikemas. Jadi buat kalian yang ingin belajar mengenai pembuatan pupuk organik, bisa langsung untuk menghubungi Mbak Anteng nih buat teman-teman yang ada di Oku Timur. Mbak Anteng pasti mau kan untuk share pengalamannya memproduksi pupuk organik kepada teman-teman di Oku Timur atau yang di luar Oku Timur juga? Insya Allah. Jadi ini adalah sebuah ilmu yang harus kita besarkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kebutuhan akan pupuk itu sangat tinggi, apalagi di Kabupaten Oku Timur itu adalah lumbung pertanian ya. Jadi semakin banyak, semakin besar produksi seperti ini, maka akan menjadi solusi yang semakin baik bagi pertanian di Kabupaten Oku Timur. Tentunya juga dengan potensi-potensi itu yang ada di sini nih, bahan baku yang sangat melimpah, terus juga masyarakat-masyarakat yang memang ketika kita melakukan produksi ini, mereka tuh bisa menjadi rekan kerja kita gitu. Jadi bisa menciptakan lingkungan kerja gitu bagi tetangga sekitar, bagi masyarakat sekitar.
Semoga kedepannya usaha Mbak Anteng ini dengan karyanya pupuk organik ini bisa terus maju ya dan bisa menyejahterakan petani sekitar. Terima kasih banyak Mbak Anteng atas waktu yang telah diberikan. Sahabat Trubus, jangan lupa ya ikuti terus jalan-jalan Trubus bersama dengan para petani lain di seluruh Indonesia. Dah.